Ya, Pak. Ya, Pak. Baik, rekan-rekan media sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pagi hari ini sudah kita laksanakan acara penyambutan rekan-rekan kita yang telah selesai melaksanakan misi tugas pasukan sebagai pasukan perdamaian di Lebanon atau bagian dari UNIFIL selama kurang lebih 1 tahun. Yang kemarin kita juga sudah melaksanakan acara pemberangkatan. Nah, ini yang diganti. Jumlahnya ada 1087 personel, terdiri dari perwiranya 94 orang, kemudian bintaranya 311 orang, dan tamtamnya 682 orang. Mereka sudah bertugas sebagai pasukan perdamaian di bawah bendera PBB selama kurang lebih setahun di Lebanon Selatan. Kemudian terdiri atas beberapa bagian, ada batalion mekanis di situ, ada Force Headquarter Support Unit, kemudian ada sebagai Military Police Unit, ada MCOU, ada juga yang berdinas di Hospital Level 2, dan ada juga yang jadi Military Staff di sektor East. Ya, jadi di belakang saya ini ada para komandan-komandannya ya, ada Kolonel Nanak yang bertugas sebagai Military Staff di sektor East, kemudian Kolonel Gofar yang selaku FSQ, ya, Force Headquarter Support Unit, kemudian ada Kolonel Ragung Ismail sebagai Komandan Satgas Batalion Mekanis Indobat, ya, dan kemudian ada satu orang Wan TNI yang juga kami hadirkan di sini. Jadi kita melaksanakan tugas di bawah bendera PBB atas dasar UN Security Council Resolution 1701 dan ini sudah berlaku atau berlangsung selama kurang lebih dari tahun 2006. Kita mengingat pasukan perdamaian di bawah bendera UNIFIL itu yang pertama 23A sampai hari ini kemarin yang akan bertugas di 2025 sampai 2026 yang akan datang. Nah, ini adalah wujud kita sebagai amanat undang-undang ikut melaksanakan perdamaian dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial, dan ini akan berlangsung terus dalam rangka diplomasi pertahanan kita juga, sehingga kita harapkan pengalaman-pengalaman yang didapat oleh para perwira bintara dan tamtama selama mereka melaksanakan penugasan ini, nanti kita akan bisa ambil bagaimana mereka bertugas sebagai pasukan perdamaian, bagaimana pengalaman mereka melihat bagaimana irregular warfare di negara lain dalam rangka pengembangan doktrin TNI di masa yang akan datang. Demikian kira-kira teman-teman media sekalian. Ya, Mas. Dari Radio El Cinta, ya. mau tanya Pak, tadi Bapak bilang ada satu yang luka Pak ya? Ya. Kemarin tidak, sekarang bagaimana Pak? Tadi siapa? Anggota siapa? Ya. Anggotanya siapa nih? Kamu? Agung. Izin Kapuspen kami menjelaskan, jadi yang bersangkutan atas nama Praka Urdin, kondisi saat itu memang terkena rikoset pada saat kejadian, kemudian pasca kejadian kurang lebih 1 minggu sudah berdinas kembali, sudah bertugas kembali. Demikian izin Kapuspen. Artinya kondisi prajurit yang bersangkutan sudah kembali sehat, ya. Sudah, Mas ya? Oke, yang lain, silakan. Ya. Ya, jadi kan yang namanya irregular warfare adalah pertempuran yang tidak berimbang atau tidak sama para pelakunya gitu. Kalau beda dengan regular warfare gitu ya, antara dua negara yang memang punya 2 pasukan yang besar, punya persenjataan lengkap dengan tentaranya. Ini kan tidak. Kemudian di sini kan juga banyak faksi-faksi yang ikut bermain atau bertikai di wilayah ini. Ada Hezbollah di situ, kemudian dari Israel sendiri ada, ya, sehingga kita ditugaskan oleh UN dalam bawah wadah UN Security Council nomor 1701 tadi untuk sebagai penjaga perdamaian supaya misalnya tidak ada lintas batas dari Lebanon kepada Israel. Kemudian tidak ada lagi penculikan dari warga Lebanon oleh Israel atau sebaliknya. Ya, tidak ada lagi peluncuran roket dari Lebanon Selatan ke Israel atau sebaliknya pelanggaran batas wilayah udara oleh Israel kepada Lebanon. Nah, gitu-gitu yang memang ditugaskan kepada prajurit-prajurit kita, sehingga maksudnya bagaimana mereka bisa meredam, bagaimana mereka bisa menghilangkan niat dari pihak-pihak yang berdikari untuk tidak melakukan aksinya. Nah, itu yang perlu kita gali sehingga kita bisa mengimplementasikan dalam pengembangan doktrin kita di masa yang akan datang. Itu kira-kira. Ya.
Ya, Dan satu lagi Pak, apakah ada reward kepada yang muncul yang baru ini? ya. Jadi saya jawab dulu yang terakhir. Jadi memang ada reward kepada Satgas kita ini. Kan tadi sudah disampaikan bahwa ada UN medal di situ. Kemudian juga dapat Satya Lencana Santi Dharma, Satya Lencana Budaya sebagai duta kebudayaan. Kemudian ada brevet kehormatan sebagai pasukan perdamaian. Kemudian dapat dari Lebanese Armed Forces medal juga. Kemudian dari pasukan-pasukan tetangga yang juga ikut sebagai kontingen di sana. Ada tadi Tanzania medal gitu ya. Nah itu kira-kira itulah bentuk-bentuk penghargaan atas partisipasi mereka selama di daerah penugasan. Kemudian untuk evaluasi pasti kita dari sejak tahun 2006 sampai hari ini kita selalu mengevaluasi, kemudian mengikuti perkembangan bagaimana tugas-tugas kita di daerah operasi itu, gitu ya. Ada namanya Standard Tactical Incident Report misalnya, yang harus dikuasai oleh pasukan kita. Dulu misalnya hanya 10, berkembang 14, terus lanjut sampai 20, terus berkembang sampai hari ini gitu ya. Jadi kira-kira sebagai dari pengalaman pasukan sebelum yang pernah bertugas, apa yang pernah dihadapi, nah itu yang kita sesuaikan untuk pengaman doktrin kita latihkan kepada pasukan perdamaian kita yang akan berikutnya. Itu ya kira-kira. Kalau kondisi Satgas sedang sekarang berubah apa? Ya, mereka kan hari ini kan baru sampai kemarin pasukan perdamaian ini dengan transfer of authority menggantikan mereka. Tentunya Satgas yang lama sudah menimbang terimakan apa saja tugas-tugas yang sudah termasuk update di daerah operasi itu, apa ancamannya, apa tantangannya, apa kira-kira yang mungkin terjadi di masa akan datang, itu pasti sudah diadakan serah terima. Sehingga saat ini kondisi mereka sudah settle di sana, termasuk dukungan administrasi, dukungan logistik juga sudah baik gitu ya.